Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi hari ini tanggal 10 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena kasih-Nya Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Kita nyata dipelihara sama Tuhan. Hari demi hari saya senantiasa menikmati berkat Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati keselamatan, berkat segala-galanya. Bukti nyata Yesus luar biasa. Dan firman Tuhan katakan dengan renungan pada pagi hari ini, permuliakan Allah Tuhan Allahmu. Mari kita memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah pilih panggil kita untuk kita menjadi orang umat Tuhan yang terpuji, terhormat segala-galanya. Karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Mari kita jangan membuat sakit hati Tuhan, tapi buatlah hati Tuhan gembira, hati Tuhan senang. Dan oleh karena itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang sangat setia, yang mulia, yang tidak pernah tinggalkan hidupku, yaitu nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amat mulia. Dia tidak pernah tinggalkan diriku. Tidak pernah, tidak pernah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Amin, haleluya. Imam Rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar,
dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, menyambutlah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, nyambutlah kejayaan dan Engkau yang tertinggi itu melalui segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, pikiranku, sebab kami mau baca firman Tuhan yang kudus. Ampunilah semua salahku Bapa, ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi yang indah ini adalah pagi yang diberkati Tuhan, karena hidupku ada di dalam genggaman tangan kasih karunia-Mu, karena Engkau sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan Bapa, menjadi umat yang terpuji, terhormat. Segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Bangga dan kami bersyukur. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi ini tanggal 10 Juli 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kita awali, biar hari dan hari yang diberkati Tuhan. Sebelum kita melakukan kegiatan apapun, andalkan Tuhan, cari Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan berfirman, tadi saya baca dalam 1 Petrus 2:9,
tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Amin. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi saat di atas anugerah Tuhan, Tuhan sudah keluarkan kita dari Mesir, dari dunia kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Kata firman Tuhan di ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Tuhan, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, luar biasa. Sehingga kita menjadi orang berarti, terhormat, terpuji, ternama. Dulu kita tidak menjadi arti apa-apa. Jujur kita rendah hati di depan Tuhan. I'm nothing Tuhan. Tidak punya arti, tidak ada harga apapun. Kita orang berdosa, saudara. Harga apa? Kita menjadi berharga oleh karena Yesus sudah beli kita dengan harga tunai. 1 Korintus 6 ayat 20, bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai, dan muliakan Tuhan dengan tubuh, jiwa, rohmu. Mari kita senantiasa memuliakan Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Permuliakan Tuhan Allahmu. Amin, haleluya. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada citra Allah di dalam kehidupan kita, karena kita diciptakan sama Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 4, bahwa kita berharga di mata Tuhan, mulia oleh karena Tuhan Yesus mencintai kita semua. Amin. Mari kita kembali firman Tuhan. Saya membaca Yeremia pasal 13 ayat 12 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur, dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kamu tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemampukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem, aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikian firman Tuhan, aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakan Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Lihat ini, kawanan domba yang tertawan, kawanan Tuhan. Karena apa? Banyak melanggar firman Tuhan. Bangsa yang banyak nyakiti hati Tuhan, tinggi hati dan hidup di dalam dosa, bukan memuliakan Tuhan. Maka Tuhan tadi sudah katakan dalam 1 Petrus 2:9, bahwa Tuhan sudah panggil kita menjadi anak yang kudus, menjadi orang yang dibelas kasihan Tuhan. Oleh karena itu muliakan Tuhan, supaya kita membesarkan, memuliakan, membesarkan akan perbuatan yang besar dari Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita, asal kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Seperti ayat 18 saya membaca, katakan kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu telah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah negap sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kukatakan apabila diangkat menjadi kepalamu, orang-orang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapa kesemuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang itu pia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikian firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercaya dusta. Coba gini, banyak bangsa Israel melupakan Tuhan, tapi senantiasa hidup di dalam dunia dusta,
hidup penuh dengan kemunafikan, hidup tidak benar di hadapan Tuhan, penuh dengan tipu daya iblis. Maka kata Efesus pasal 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara. Maka pentingnya kita di pagi hari ini dan selalu kita dekat dengan Tuhan. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Isilah pikiranmu dengan perkara di atas. Isilah mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Biar hari ini hari kita melangkah bersama Tuhan. Seperti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Permuliakanlah Tuhan Allahmu. Tuhan mau pakai setiap kita asal kita meresponi dan kita mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Oleh itu jangan kita pernah melupakan Tuhan. Jangan kita hidup di dalam dunia dusta, tapi mari hidup kita memuliakan Tuhan. Ayat 26, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu, zinamu dan ringkikmu, persudananmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi engkau menjadi tahir? Kapan kita menjadi tahir kalau kita tidak bertobat dari saat ini? Minta ampun sama Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Seperti di dalam kitab Nabi Sakaria pasal 1 ayat 3. Kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau bertobat sama Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mau kembali sama Tuhan. Saya mau baca Sakaria pasal 1 ayat 3, dikatakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, kembali kepada Tuhan, muliakan Tuhan, bukan dengan tinggi hati, bukan dengan kesombongan, bukan dengan main dengan dusta, tapi mari kita dengan segala rendah hati kita mau datang kepada Yesus, kita minta ampun dan bertobat. Mari permuliakan Tuhan Allahmu, karena Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Firman Tuhan tadi sudah dikatakan 1 Petrus 2:9, kita adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita dapat memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, Yesus Kristus. Biar Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan kita, menjadi kemuliaan Tuhan. Jangan mau seperti bangsa Israel. Maka pentingnya kita dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu, dibuka sama Tuhan tabir kesalahan dari bangsa Israel yang banyak mereka menyakiti hati Tuhan. Sehingga demikian kita menjadi anak-anak Tuhan Israel rohani yang tidak mau menyakiti hati Tuhan, tapi permuliakan Allah dengan hidupku, sehingga hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi Allah dimuliakan melalui hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Namanya Yesus, kita junjung tinggi nama Yesus. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang aku sangat cintai. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, kita mau jaga nama Yesus, permuliakan Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Nama Yesus yang begitu amat mulia, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang sangat ku cinta, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menjadi juru selamatku, amin, haleluya. Nama Yesus yang sangat ku cintai, ku junjung tinggi namamu, Bapa, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau,
dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu, dimanapun kita berada. Biar hidup kita menjadi berkat. Permuliakan Allah, Tuhan Allahmu, nama Yesus yang kita cintai, dijunjung tinggi, diagungkan, dipermuliakan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan semua berkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.